Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat mempelajari matematika kembali, yaitu tentang materi refleksi. Refleksi atau pencerminan. Proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Jadi pencerminan ini adalah sebuah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Ada banyak pencerminan di dalam materi ini. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, perhatikan. Ada sumbu-sumbu koordinat, ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X sumbu mendatar, sumbu Y sumbu tegak. Dimisalkan ada sebuah titik A, B. Dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah B. Yaitu koordinatnya A, negatif B. Kalau A asalnya A, B dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan B dengan koordinat A, negatif B. Di sini penjelasan pencerminan terhadap titik. Pencerminan titik A dengan koordinat A, B terhadap sumbu X menghasilkan bayangan. Bayangan titik B dengan koordinat A aksen, B aksen. Dengan aksen sama dengan A, B aksen sama dengan B. Jadi perubahannya A aksen sama dengan A, B aksen sama dengan negatif B. Nah, jadi di sini ada sebuah titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangannya dengan koordinat A, negatif B. A tidak berubah absisnya, yang berubah adalah koordinat asalnya B berubah menjadi negatif B. Matrik transformasi untuk pencerminan adalah 1, 0, 0, negatif 1. Sehingga B sama dengan, ini koordinat B ya adalah A aksen, B aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 kali A, B. Perhatikan contoh berikut. Tentukan bayangan jajar genjang ABCD dengan titik sudut A negatif 2, 4, B 0, negatif 5, C 3, 2, dan D 1,11. Jika dicerminkan terhadap sumbu X. Jawab. Nah, ini kita menjawabnya menggunakan matrik. Kita menjawabnya menggunakan matrik. Di sini perhatikan X aksen, Y aksen, X1 aksen, Y1 aksen, X2 aksen, Y2 aksen, X3 aksen, Y3 aksen, X4 aksen, Y4 aksen. Artinya di sini X1 aksen, Y1 aksen bayangan dari negatif 2,4. X2 aksen, Y2 aksen adalah bayangan dari titik B. Jadi koordinat dari
bayangan titik B adalah X2 aksen, Y2 aksen, dan seterusnya. Nah tadi matrik yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X adalah 1001. Tuliskan di sebelah kiri. Ya, lalu untuk yang di sebelah kanan menuliskan titik-titik koordinatnya. Titik A negatif 2, 4. Tuliskan negatif 2, 4. Titik B 0, negatif 5. Titik C 3, 2. Titik D 1, 11. Nah, sekarang kita kalikan. Berarti kalikan baris kali kolom. 1 kali negatif 2 ditambah 0 kali 4. 0 kali negatif 2 ditambah negatif 1 kali 4. Yuk kita lihat. Nah, perhatikan. Jadi baris pertama kali kolom pertama. Berarti 1 kali negatif 2 ditambah 0 kali 4. Hasilnya negatif 2. 1 kali 0 ditambah 0 kali negatif 5. 0. 1 kali 3 ditambah 0 kali 2. 3. 1 kali 1 ditambah 0 kali 11. 1. 0 kali negatif 2 ditambah negatif 1 kali 4. Negatif 4. Ya. Jadi ini untuk mencari hasil dari untuk baris yang kedua. 0 kali 0 ditambah negatif 1 kali negatif 5. 5. 0 kali 3 ditambah negatif 1 kali 2. Negatif 2. 0 kali 1 ditambah negatif 1 kali 11. Hasilnya negatif 11. Nah ini yang bersesuai, perhatikan. X1 aksen, Y1 aksen. Negatif 2, negatif 4. Artinya bayangan dari titik A dengan koordinat negatif 2,4 adalah ini negatif 2, negatif 4 koordinatnya itu, koordinat bayangannya. Nah, sehingga jadi bayangan jajar genjang ABCD oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan titik sudut. Nah, negatif 2,4, 0,5, 3, negatif 2, 1,11. Itu mudah-mudahan bisa dipahami untuk menentukan bayangan sebuah titik jika dicerminkan terhadap sumbu X dengan menggunakan matrik. Nih ya, menggunakan matrik. Ingat-ingat ininya, matrik yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan bayangan dari garis 5X ditambah Y sama dengan 7 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Jawab. Tadi di awal, kalau ada sebuah titik dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A, min B. A, negatif B. Tadi ya. Maka kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu X ya, menghasilkan X, Y, X, negatif Y. Jadi berubah nih. Ada perubahan. Kalau X tidak berubah, tapi yang berubah adalah ordinatnya. Y berubah menjadi negatif Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X.
Sehingga perhatikan nih, ini kan ek aksen nih. Ek aksen sama dengan ek nih. Ini kan ek aksen. Ek aksen sama dengan ek. Ek sama dengan ek aksen. Y aksen sama dengan negatif Y, maka Y sama dengan negatif Y aksen. Bapak ulang lagi. Kan ini bayangannya ya, bayangannya. Ek itu bersesuaian dengan ek aksen. Negatif Y adalah Y aksen, bayangannya. Ulang lagi, sehingga di sini ek aksen sama dengan ek, maka ek sama dengan ek aksen. Bisa dipahami ya. Y aksen sama dengan negatif Y, maka Y sama dengan negatif Y aksen. Ambil dari sini, dari bayangannya. Selanjutnya, persamaannya kan tadi ini persamaan garisnya adalah 5X ditambah 4Y sama dengan 7. Tuliskan kembali di sini. 5X ditambah 4Y sama dengan 7. X-nya sama dengan apa? X sama dengan X aksen ganti. Ganti X ini dengan X aksen sehingga menjadi 5 kali X aksen. Ditambah 4Y, Y-nya ganti. Y-nya kan sama dengan negatif Y aksen. Nah, Y ini ganti dengan negatif Y aksen sehingga dapatkan ditambah 4 kali negatif Y aksen sama dengan 7. 5 kali X aksen, 5 X aksen plus 4 dikali negatif Y aksen sama dengan negatif 4 Y aksen sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 5X aksen dikurangi 4Y aksen sama dengan 7. Nah, setelah itu X aksen Y aksennya kembalikan menjadi X. Nah, sehingga bayangan garisnya yaitu 5X dikurang 4Y sama dengan 7. Itulah materi pembelajaran tentang refleksi. Mudah-mudahan dengan 2 contoh ini para siswa bisa memahaminya. Semoga ilmu kita terus bertambah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.